Guys, kita sudah tahu tim nasional Indonesia punya daya tarik besar untuk sejumlah pemain keturunan yang tak lepas dari proyek Ambiasius yang dicanangkan oleh PSSI dan Sintayong, guys. Dan apa yang kita lihat untuk Piala Asia yang akan datang ini, iaitu pelatih Sintayong dan PSSI dikabarkan akan memperkuatkan pasukan Garuda dengan ramainya pemain yang akan dinaturalisasikan untuk bersama timnas Indonesia. Jadi guys, siapakah sahaja yang pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong untuk bermain di timnas Indonesia itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel itu Cetak Gol IDN dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Cetak Gol IDN. Dan di hujung videonya guys, macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak videonya. Mari. Rozul Channel. Nasional Indonesia punya daya magnet yang cukup besar untuk sejumlah pemain-pemain daya keturunan. magnet, Hal tersebut nggak terlepas sangat dari besar. proyek ambisius yang dicanangkan oleh sang pelatih Sintayong. Terbaru PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi pemain Venezia yakni Uy, JIZ. baru lagi Akhirnya nih. pemain keturunan Belanda ini akan mempersolid komposisi Keturunan skuad Belanda. asuhan Sintayong di Piala Asia 2023. Cetak Gol Wow. coba merangkum starting lineup mengerikan tim nasional Indonesia versi pemain naturalisasi dan keturunan Wow. sebagai berikut. Makin ramai dinaturalisasikan ya untuk persiapan Piala Asia. Proyek naturalisasi yang ambisius. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI sedang gencar membentuk proyek naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan. Sebagian dari mereka Wow. sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sang pelatih Sintayong membeberkan alasan kenapa dirinya ingin menaturalisasi pemain. Dia mengatakan kalau pemain Indonesia punya masalah fisik dan juga mental. Sintayong menyebut begitu para kah? penggawa Garuda masih kurang dalam segi postur dan kepercayaan diri. Proyek naturalisasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan federasi. Sebenarnya bukannya itu pemain lokal ini tidak kuat guys ya. Tapi saya lihat pemain lokal pun banyak yang menjaring-jaringkan gol ya. Seperti Ramadan Sananta kita lihat terutamanya yang sering membuat cetakan gol setiap perlawanan. Itu bagi saya pemain lokal ni pun sangat berkelas, profesional juga. Mungkin adanya pemain naturalisasi ini nanti akan lebih memberi semangat ataupun memberi lebih ataupun assist banyak kepada pemain-pemain lokal guys ya. Itu yang sebenarnya. Okey, kita lanjut ya. Namun beberapa pihak sempat menentang proyek naturalisasi Sintayong ini. Ada yang menentang juga Salah satunya datang dari pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia yakni Joko Pekik Irianto. Pekik Irianto menyarankan Erick Thohir segera meninggalkan budaya naturalisasi. Dia meminta sang ketua umum untuk fokus membina usia muda agar para pemain lokal bisa berkembang. Meskipun begitu, Erick Thohir tetap menjalankan amanat yang diberikan oleh Sintayong. Beberapa pemain keturunan telah disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, Uniknya, ramai ya, mayoritas seperti Jody pemain Ahmad yang ya. dinaturalisasi berposisi sebagai bek tengah maupun bek sayap. Dikutip dari Bola Okezone, Sintayong ingin memperbaiki lini pertahanan yang cukup rapuh. Dia Benar, berkaca untuk dari beberapa kekuatan. pertandingan timnas Indonesia yang telah dijalani. Menurut Sintayong, para pemain bertahan Garuda selalu kecolongan menghadapi situasi bola mati. Oleh sebab itu, Begitu. Indonesia lewat PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi bek tengah Venezia, JIZ. Ada lagi ya. Arya Ini Sinulinga daripada Belanda. menilai Itzes punya kualitas yang mumpuni untuk berseragam merah putih. Anggota komite Exco PSSI ini menyebut Itzes merupakan pemain yang berkualitas. Sinulinga juga memuji Erick Thohir yang nggak main-main dalam memilih pemain keturunan. Sementara Ini itu, Erick akan Thohir juga dinaturalisasi mengaku ya. pemain keturunan Belanda ini punya potensi besar. Dia menilai hadirnya Itzes akan membuat tim nasional Indonesia semakin solid. Wow, memang kalau ini yang bersama dengan timnas Indonesia nanti di Piala Asia, insya-Allah ya, ini akan menambahkan solid lagi timnas Indonesia ya guys ya. Kita lihat nanti bagaimana. Penjaga gawang. Penjaga gawang pun mau dinaturalisasikan. Di sektor penjaga gawang tim nasional Indonesia dirumorkan ini akan Emil Audero. menaturalisasi Emil Audero Mulyadi. Rumor ini sebenarnya Tinggi sudah nih. muncul sejak tahun 2021 yang Pemain lalu. dari Saat itu Italia. PSSI yang masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan berencana untuk memperkokoh sektor pertahanan mereka.
Namun sayangnya Emil menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dia tidak Bersumber mahu, dari ya. media Sports Indonews, Emil lebih memilih untuk berkarir di Italia. Saat itu fokusnya adalah bisa menembus skuad utama Gli Azzurri asuhan Roberto Dia mau Mancini. untuk negaranya Sayangnya sendiri. hingga Mancini hengkang, Emil nggak kunjung mendapatkan pemanggilan. Sebaliknya, kiper kelahiran Mataram ini harus kalah saing Oh. oleh kiper pengalaman Gianluigi Donnarumma. Ini memang Kini menurut laporan terbarunya, Emil punya hebat. peluang besar untuk berseragam timnas Indonesia. Namun sayangnya ayahnya menyebut jika Emil nggak akan bergabung ke dalam skuad Garuda. Meskipun Ya, tidak begitu, apalah, nggak PSSI mau. masih punya stok kiper keturunan mumpuni seperti Cyrus Margono. Menurut laporan berbagai sumber, Margono punya peluang untuk berseragam merah putih. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu staf Ya. khusus Kemenpora. Dia mengatakan jika Margono punya kewarganegaraan ganda dan punya paspor Indonesia. Seandainya gagal, timnas Indonesia bakal lebih banyak mengandalkan Hernando Ari. Sebentar guys, bagi saya Hernando Ari dan penjaga gawang yang lain di Indonesia ataupun pemain lokal sendiri pun saya rasa sudah cukup bagus. Saya rasa bagi saya lah ya, tidak perlu lagi ada penjaga gawang naturalisasi ya. Kerana kalau mahu naturalisasi pun seperti striker ataupun pemain tengah, midfielder ataupun itu back kiri, back kanan ataupun seperti Jordi Amat ya. Itu haruslah. Tetapi kalau seperti penjaga gawang, saya fikirkan Hernando Ari dan penjaga gawang yang lain pun sudah cukup bagus untuk timnas Indonesia. Itu pendapat saya guys ya. Jadi teman-teman bisa juga komen di bawah komentar. Okey, kita lanjut ya. Meskipun masih berusia 21 tahun, kiper kelahiran Ya. Semarang itu mampu menembus skuad senior. Hernando Benar. bahkan mendapatkan pengalaman berharga dengan menjadi starting lineup utama di laga Ya. kontra Argentina. Di laga itu dia mendapatkan pujian karena tampil kokoh meski kebobolan 2 gol. Iya, walaupun 2 gol ya. Pertahanan. Bolos tetapi kuat. Wah, ini akan bagot Jordi Amat Beralih ada ke ya. sektor pertahanan, skuad Garuda bisa mengandalkan pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan. Mulai dari Jordi Amat, Shahin Patinama, Sandy Walsh hingga Elkan Beget. Jordi Amat langsung menjadi andalan Sintayong sejak resmi dinaturalisasi pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya Ya. dia sempat terancam gagal membela timnas Indonesia. Alasannya Jordi Amat mendapatkan kritikan keras oleh para penggemar setelah bergabung ke Johor Darul Ta'zim. Oh, begitu. Beruntung proses naturalisasinya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi Jordi Amat di JDT pun sangat bagus guys. Saya lihat ya. Walaupun dia sebagai pemain pertahanan, tetapi dia bisa menjadikan gol juga dan bisa menjadikan assist juga untuk player-player JDT ya. Itu hebatnya Jordi Amat ini. Bagi saya Jordi Amat sebagai naturalisasi pemain Indonesia sangat tepat sekali pilihan PSSI. Bersama skuad Garuda, Jordi Amat telah menjalani 7 pertandingan. Pemain kelahiran Barcelona ini bahkan sudah menyumbang 1 gol di laga menghadapi tim nasional Burundi. Sintayong mengatakan kehadiran Jordi Amat telah memberikan dampak positif di sektor pertahanan. Kemudian ada Elkan Beget yang juga menjadi andalan Sintayong di posisi bek tengah. Pemain Betul. berusia 20 tahun ini memang bukanlah pemain naturalisasi. Pasalnya Ini Elkan memilih keturunan, ya? kewarganegaraan Indonesia saat masih berusia di bawah 20 tahun. Sintayong bilang jika sang pemain punya kualitas yang bagus sebagai seorang bek tengah. Beget dinilai punya postur yang tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik. Hal ini tentunya membuat Elkan Beget lebih unggul dari bek lokal lainnya. Sejauh ini pemain Ipswich tahun itu sudah mencetak 2 gol saat membela skuad Garuda Senior. Wow, walaupun back tapi Selanjutnya ada Patinama yang bisa bermain gol, ya? untuk klub Viking FK di divisi utama Liga Norwegia. Pemain kelahiran Belanda ini resmi dinaturalisasi pada awal tahun lalu. Dia sudah melakoni debut perdananya di laga menghadapi Argentina lalu. Dimainkan sebagai bek sayap kiri, Patinama berhasil memberikan warna baru di skema permainan Sintayong. Dirinya cukup disiplin dalam menjaga area pertahanan dari gempuran tim nasional Argentina. Selanjutnya ada begitu ya? Sandy Walsh yang masih menunggu kesempatan untuk debut. Pemain berusia 28 tahun ini dinilai bakal jadi pesaing kuat untuk Asnawi Mangkualam. Sandy Walsh diprediksi bakal segera Ini pun menjalani sudah debut di laga dinaturalisasi FIFA ya, Matchday menghadapi Sandy Walsh. Turkmenistan. Pemain dari KV McKellen ini sangat bersemangat untuk segera membela skuad Garuda di lapangan. Sandy Walsh Ya. berjanji akan tampil sebaik mungkin demi membawa harum merah ya putih. untuk Indonesia Terakhir ada terus Nathan Joe maju Aon ya. yang dirumorkan bakal segera dinaturalisasi. Wow. Pemain Swansea City ini sudah menyatakan Banyak, ya. minat besarnya untuk membela skuad Garuda. Dia bahkan sudah menyampaikan langsung kepada sang pelatih Sintayong. Namun pelatih asal Korea Selatan ini masih belum mengambil keputusan akhir.
Pasalnya, Ya, ya. proses naturalisasi Nathan masih dipertimbangkan oleh federasi dan juga pemerintah. Fuh. Gelandang. Gelandang ya. Selanjutnya di sektor lini tengah, timnas Indonesia punya beberapa pemain-pemain naturalisasi. Sebut saja Mark Klok, Ivar Jenner, dan juga Jay Itzes yang bisa menjadi gelandang tumpuan. Klok sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak bulan November 2020 yang lalu. Dahsyat. Namun dirinya baru bisa membela skuad Merah Putih pada bulan April 2022. Pasalnya, Klok masih gagal membuktikan garis keturunannya ke FIFA. Setelah resmi berseragam timnas, Klok langsung menjadi pilar penting skuad Garuda di lini tengah. Sintayong sering mengandalkannya sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia. Ini Klok memang juga padu, punya peran guys. besar membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Berikutnya ada Dahsyat Ivar dia Jenner yang juga sudah resmi Ivar membela Jenner. timnas Indonesia. Pemain kelahiran Utrecht ini sudah menjalani debut saat laga menghadapi Argentina bulan ini Juni ada lalu. kembar ya, Jenner adik-beradik ya. dinilai punya kualitas mumpuni sebagai seorang gelandang tengah. Sintayong Ya. menganggap sang pemain punya potensi besar di dalam skema permainannya. Selain Ya. itu, Jenner juga punya pengalaman bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dirinya bahkan sudah mencatat debutnya bersama FC Utrecht di laga kontra Groningen. Namanya bahkan sempat masuk ke dalam daftar skuad di laga pertama Eredivisie musim ini. Sayangnya Hebat Jenner dia nih, gak ya. diberikan kesempatan untuk debut di laga tersebut. Bukan kaleng-kaleng nih. Berikutnya ada Jay Walaupun Itzes muda yang lagi. diprediksi bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Oh. Belanda ini digadang-gadang bisa membela skuad Oh, Garuda ini di darah ajang Belanda Piala tuh ya. Asia 2023 nanti. Ini akan bersama di Piala Pasalnya, Asia. Itzes punya rekam jejak yang bagus selama berkarir di Eropa. Bahkan pemain berusia 23 tahun ini bergabung ke klub Serie B Italia, Ini yakni mantap, badan Venezia. pun fit ya. Dia sudah memainkan 4 laga dan menjadi pilar penting skuad asuhan Paulo Vanoli. Oh, Venezia gitu ya. bahkan masih belum menelan kekalahan di Serie B musim ini. Udah Skuad Lagunari syat. bertengger di Kuat posisi 4 klasemen dengan raihan 8 poin. Sebelum membela Venezia, Jay Itzes juga pernah bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. 3 musim berseragam skuad Go Ahead Eagles, Itzes mampu mencatatkan 93 penampilan. Pemain kelahiran banyak Mierlo penampilannya. ini bisa menjadi amunisi berkualitas untuk skuad asuhan Sintayong. Ya. Selain handal bermain sebagai back, Itzes juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan. PSSI sebenarnya berencana untuk menaturalisasi Tijani Reinders yang saat ini membela AC Milan. Ada lagi ya yang bersama AC Milan akan dinaturalisasi ya. Namun sang pemain menolak untuk bergabung ke skuad Garuda. Hal tersebut Oh, sudah menolak. dikonfirmasi langsung Dia tidak oleh mau, salah ya? satu anggota komite eksekutif PSSI, yakni Hassani Abdul Ghani. Abdul Ya. Ghani menyebut jika mantan pemain AZ Alkmaar itu masih belum berminat berseragam tim nasional Indonesia. Dia masih Penyerang. belum minat lagi, bukan tidak minat, belum lagi minat ya. Penyerang ya. Terakhir di Striker. sektor lini serang bakal Ya, diperkuat ini. oleh sejumlah pemain-pemain kenamaan, termasuk Ilyas Al-Hafd yang dirumorkan akan berseragam timnas Indonesia. Saat itu dia menjadi sorotan setelah membawa bendera Indonesia saat masih membela Almere City. Pemain berusia 26 tahun itu bahkan membantu Almere City promosi ke Eredivisie Belanda. Begitu Selain ya? punya darah Indonesia, Al-Hafd juga mempunyai Oh, darah pemain keturunan keturunan nih. Maroko. Namun Pemain dirinya juga keturunan sudah ya? pernah membela tim nasional Belanda U20. Permainan keturunan. Saat ini Al-Hafd bermain di divisi utama Liga Armenia dengan memperkuat FC Noah. Jadi dia bukan naturalisasi ya, dia adalah keturunan sebab dia Maroko dengan Indonesia keturunannya. Maknanya dia pemain keturunan Dia lah. sudah bermain sebanyak 5 laga dan mencatat 1 gol serta 3 assist. Banyak ya, 1 gol. Selanjutnya ada Rafael Pun Strijk tidak apa, yang ada 3 sudah assist. resmi menjadi pemain naturalisasi. Pemain berdarah Belanda ini juga sudah mencatatkan debutnya di laga menghadapi Palestina dan Argentina. Rafael Strijk dinilai punya potensi besar untuk menambah Rafael kualitas Strijk, lini serang ini timnas. masih muda Dia lagi, tapi dinilai hebat. punya kecepatan dan juga visi permainan yang cukup Pantas. bagus. Ya. Hadirnya Rafael Strijk bisa menambahkan variasi serangan skuad Merah Putih. Alasannya dia punya kemampuan yang mumpuni dengan kecepatan dan visi permainan yang cukup Ya, bagus. muda lagi. Dengan pengalamannya, Pasti membela fit Adudin ya. Haq, Sintayong diprediksi bakal terus mengandalkannya. Itulah ulasan starting lineup mengerikan timnas Indonesia seandainya dipenuhi oleh Starting pemain-pemain lineup yang keturunan mengerikan. dan naturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah starting lineup ini bisa membawa skuad Garuda lolos ke Insya Piala Allah. Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah Ya. ini.
Okey guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, semua itu sudah kita tahu ya, yang mana tim nasional Indonesia kita lihat punya daya tarik besar untuk sejumlah pemain keturunan yang tak lepas dari proyek Ambitious yang dicanangkan oleh pelatih iaitu Sintayong guys ya. Dan kita lihat PSSI juga bekerjasama dengan Sintayong yang mana selangkah lagi akan menaturalisasikan pemain iaitu Venezia, yakni Edes, hadirnya pemain keturunan Belanda ini akan katanya memperkuatkan iaitu komposisi skuad asuhan Sintayong nanti di Piala Asia 2003 ini nanti guys. Jadi apa yang kita lihat iaitu beberapa pemain keturunan telah menjadi warga negara Indonesia, terutama kita lihat sebagai bek tengah dan bek sayap untuk memperbaiki lini pertahanan yang masih lemah lagi, itu yang dikatakan oleh Sintayong. Dan dikabarkan juga dalam sektor penjaga gawang tim nasional Indonesia akan menaturalisasikan juga beberapa kiper keturunan termasuk iaitu Fernando dan Kairos Margono. Dan kalau kita lihat pasal penjaga gawang ini guys, saya rasa timnas Indonesia sudah cukup mantap dengan adanya penjaga gawang seperti Hernando. Dan saya fikirlah, ini pendapat saya, penjaga gawang tidak perlulah pemain naturalisasi, cukuplah dengan pemain lokal yang sudah ada yang cukup mantap yang ada saya lihat sekarang ini. Bagaimana pendapat kalian? Jadi apakah starting line up ini cukup untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia? Dan semuanya masih dalam proses lagi. Tetapi pemain-pemain ini diharapkan akan katanya meningkatkan kualitas skuad Garuda. Itu yang dimahukan oleh PSSI dan Sintayong yang akan datang nanti. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini guys. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.